Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Karma TV bersama saya Melani. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Sebenarnya beliaunya ini sudah sering kali datang ke Madura, tapi baru kali ini kita bisa mengundang secara resmi masuk ke podcastnya Karma TV. Langsung kita sambut aja Bapak Muhammad Soleh Triagung. Selamat pagi Bapak. Pagi. Ya. Gimana Pak kabarnya Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Mbak Melani. Ya. Ini udah kali kesekian ya Bapak ke Madura ini ya Ya. Pak. Tapi baru kali ini Bapak saya bisa diwawancarai di Karma TV ini. Ya. Nah hari ini saya akan menanyakan gimana sih perjalanan Bapak merintis karir di Telkom Group ini sampai bisa menjadi GM terbaik di Jatim Balnus di Q3 ini. Ya, terima kasih Mbak Melani. Ya, kalau untuk perjalanan cukup panjang Mbak ya, karena awal dulu waktu saya masih bujang, penempatan pertama kan di Banda Aceh gitu. Banda Aceh itu saya ya alhamdulillah mulai dari awal itu saya sudah kebetulan banyak formasi yang kosong di tempat itu, saya menjadi kasubsi awalnya, kasubsi kemudian jadi kasih, dan setelah itu saya pendidikan S1 di UI Jakarta, kemudian pindah ke Surabaya. Nah, mulai di Surabaya itu saya ditunjuk oleh Pak Masud Kamit ya, yang dulu waktu itu masih Kadin Niaga gitu di Surabaya Barat. Saya ditunjuk menjadi KUP Perak gitu. Nah, dari mulai KUP itu saya kemudian pindah ke Niaga sebentar di Surabaya Barat, kemudian terus pindah ke Gresik itu untuk Niaga, Kadin Niaga. Dan setelah itu saya ikut fit and proper untuk Kakan Catel ya, Kakan Catel dulu. Jadi Kakan Catel itu dibesarkan menjadi 25 Kakan Catel. Saya kebetulan ikut fit and proper dan alhamdulillah saya masuk menjadi Kakan Catel pertama di Lamongan gitu ya. Setelah itu ya, sampai dengan saat ini alhamdulillah saya memimpin terus pasukan gitu kan. Nah, mungkin yang krusial adalah ketika saya menjadi manajer ya dari Kakan Catel Sidoarjo, karena saya keliling ya mulai dari Kakan Catelnya Lamongan, kemudian Kakan Catel Probolinggo, Kakan Catel Gresik, Kakan Catel Sidoarjo. Sidoarjo itu dulu Kakan Catel paling besar lah. Setelah itu biasanya naik grade gitu lah. Alhamdulillah saya naik grade dari Sidoarjo itu menjadi manajer customer care dulu, customer care. Setelah manajer customer care tidak lama saya ditunjuk menjadi manajer service operation lah gitu ya. Service operation itu yang nangani gangguan, nangani pasang baru gitu, nangani maintenance gitu. Maintenance enggak, pasang baru dan gangguan. Nah, itu memang suatu hal yang krusial. Sebetulnya kan saya kan background saya itu kan akuntansi dan marketing lah gitu ya. Jadi dan kebetulan saya ditunjuk menjadi orang jaringan itu yaitu pada tahun 2010 itu ya. Jadi saya sudah 12 tahun 12 tahun ya untuk mengelola akses ini. Jadi itu merupakan titik balik yang dulu sebetulnya saya kok dimasukkan ke akses, sementara saya kan orang administrasi gitu ya, administrasi. Tapi ternyata Allah itu menunjuk orang atau menetapkan orang menjadi sesuatu. Artinya di suatu tempat itu ternyata itu yang terbaik buat saya gitu ya. Alhamdulillah ternyata ya perjalanan di akses, walaupun saya backgroundnya tidak orang akses asli gitu, tapi ya alhamdulillah saya bisa mencapai sampai kedudukan saat ini gitu. Dan saya karena saya lama di akses itu, saya ikut Diva dulu, dan terakhir ya karena Diva itu dimasukkan menjadi akses lah gitu ya, jadi Telkom Akses, akhirnya saya ikut bergabung ke Telkom Akses dan alhamdulillah sekarang sudah ya menjadi GM Suramadu gitu ya. Dan kemarin bukan kebetulan ya, artinya alhamdulillah di triwulan ketiga ini Suramadu menjadi
best of the best-nya di Jatim Balnus untuk performansi di Q3 ya. Itu mungkin Pak perjalanan panjang karir saya gitu. Dan saya tanggal 1 Desember besok masa kerja saya di Telkom sudah selesai gitu. Jadi tanggal 1 Desember nanti saya pensiun dari Telkom gitu. Kalau apa sih cita-cita Bapak, cita-cita terbesar Bapak kan sekarang sudah menjadi GM. Ya. Sebenarnya cita-cita terbesar Bapak yang ingin diraih itu apa sih Pak? Ya kalau saya pengennya itu tim saya gitu ya, artinya saya meninggalkan pasukan di akses yang mungkin yang di bawah saya gitu ya, itu bisa menjadi penerus gitu ya, karena ini kan berhubungan terus ya. TA ini kan pengen menjadi keinginannya adalah menjadi provider jaringan yang handal gitu ya, untuk memenuhi pelanggannya lah gitu ya. Nah, ini harapan saya itu kepinginnya dari teman-teman akses ini yang relatif muda-muda dan masih masih fresh pikirannya gitu, menjadi orang-orang yang profesional di bidang akses gitu, sehingga ke depan ya kalau di Indonesia itu kalau bilang orang jaringan atau orang akses yang paling top itu perusahaan siapa ya, Telkom Akses itu. Nah, sehingga setiap provider atau setiap operator yang yang di industri jaringan itu, di industri mungkin operator yang mengelola jaringan itu, di mindsetnya itu, top of mindnya itu ketika mikir siapa sih perusahaan terbaik untuk akses itu, ya Telkom Akses itu. Sehingga kita teman-teman yang sekarang ini masih muda ini ya prospek kedepannya itu sangat bagus gitu kan, karena ya kita tahu untuk ke depan kita sangat demanded terhadap IT ya, internet gitu ya, sehingga jaringan itu menjadi hal yang sangat penting untuk mendukung kecepatan akses di internet gitu. Sehingga saya yakin teman-teman kalau memang niatnya baik atau niatnya kuat untuk menjadi profesional di bidangnya, insya Allah masa depannya akan cemerlang lah gitu. Itu mungkin Pak harapan saya. Kalau tanggapan Bapak sendiri gimana sih tentang Madura yang sekarang dan Madura yang dulu dan Madura yang sekarang ini? Gimana Pak? Ya, saya memang sudah lama, artinya artinya saya sudah lama berinteraksi dengan Madura, dan dulu waktu Surabaya Barat itu kan Madura kan ikut Surabaya Barat dulu ya. Nah, itu saya juga udah tahu Madura, dan sebelum-sebelumnya sebelum ada Telkom Akses atau sebelum Telkom Akses ini eksis di Madura itu, kita sudah tahu bahwa Madura ya memang termasuk yang, karena waktu itu kan masuk Gresik ya. Nah, Gresik itu setelah ada Pak Masud, Madura itu dijadikan mau dinaikkan prestisnya, sehingga dijadikan retail sendiri. Ketika di waktu itu di Gresik, Madura ini boleh dikatakan kayak anak tiri gitu. Jadi setiap ada investasi atau ada anggaran yang besar itu mesti dinomor duakan, lebih memprioritaskan yang Gresik, Lamongan gitu, sehingga dijadikan itu. Nah, dengan seperti itu akhirnya aksesnya Madura ini ya, dulu saya lihat rankingnya paling bawah terus, jelek gangguan itu paling tinggi dan sebagainya gitu kan. Jadi saya lihat setelah teman-teman TA masuk, kemudian ada manajernya gitu kan, ada manajernya dan ada fresh graduate yang masuk, teman-teman SMK Telkom, terus yang lain masih fresh graduate, dan kelihatan dari kekompakan itu ya, kompak dan komitmennya tinggi ya. Alhamdulillah sekarang prestasinya sangat luar biasa gitu kan. Jadi perubahannya sangat radikal lah menurut saya. Jadi setahun yang lalu itu, atau mungkin 2 tahun yang lalu lah, itu masih masa jahiliyah kan gitu kan. Sekarang sudah masa keemasan lah gitu kan. Jadi ya pesan saya, masa keemasan ini tidak bisa, harus dipertahankan gitu, karena setiap melanjutkan itu kan mempertahankan itu relatif berat ya. Nah, itu
Makanya teman-teman harus banyak belajar, harus banyak melihat role model yang bagus, sehingga kita siapapun atasannya gitu kan, siapapun atasannya, Madura ini tetap hebat gitu. Jadi jangan sampai kaderisasi di Madura ini tidak jalan, sehingga apa yang sudah dicapai saat ini itu tidak bisa dipertahankan gitu. Nah, karena yang bawah ini yang akan nyundul kan banyak ini. Ada teman kita Jember, ada BBS ya, Bandung Barat Selatan, itu semua kan ngejar kita gitu, memata-matai Madura terus gitu kan. Nah, ini teman-teman harus tetap waspada supaya kita tetap menjadi best of the best-nya kalau IOIN lah gitu ya, atau mungkin ya performansi di nasional gitu. Coba. Nah, Madura juara itu kan tidak lepas dari seorang leader, Pak. Ya. Nah, leadernya Madura di sini kan manajernya adalah Pak Erza Pradipta Madana itu. Kalau menurut Bapak, Pak Erza itu orangnya seperti apa sih Pak waktu jadi leader? Ya, saya kenal sama Mas Ersa lama ya gitu ya. Ketika Mas Ersa dulu di Surabaya gitu, ya saya lihat so-so lah, artinya prestasi biasa lah gitu ya, artinya tidak terlalu menonjol karena di Surabaya kan banyak manajer atau level dulu SM lah gitu, SM itu nah biasa. Tapi ketika kita waktu itu tender, saya kebetulan ikut ngetesnya, terus kemudian diputuskan Mas Ersa untuk masuk di Madura, dan ternyata ketika diberikan tanggung jawab yang bisa single authority gitu ya, single authority, ya alhamdulillah bisa bagus gitu kan. Dan yang menurut saya menjadi kelebihan Mas Ersa itu bisa membawa kekinian gitu, kemudaan bisa mengikuti zaman, bisa merge dengan teman-teman yang Gen Y, sehingga spiritnya Gen Y itu bisa tereksplor di situ dan bisa diarahkan ke kinerja gitu kan, ke performansi, sehingga performansi juga bagus sekali gitu, bagus, dan teman-teman juga fun gitu kerjanya. Ini pandangan saya, mudah-mudahan fun beneran gitu ya. Jangan sampai nanti ternyata kok nggak fun, tertekan gitu. Tapi ini ya rekan, mungkin saya sampaikan ke teman-teman ya, di Telkom itu dulu Pak Kristiono dulu ya, ada yang dirutnya namanya Pak Kristiono itu. Di Telkom itu dulu yang namanya itu orang itu harus dikejar supaya jinjit gitu loh, artinya jinjit supaya mencapai sesuatu gitu. Nah, kalau dilepaskan nggak sampai jinjit gitu, istilahnya nggak didorong untuk jinjit untuk menggapai sesuatu itu, ya pasti kelewas gitu kan. Nah itu makanya saya lihat di Madura ini kan saya pandang balance lah gitu ya, antara neken dan senengnya gitu, antara fun dan kerjanya itu balance, sehingga bisa kita lihat performansinya sangat bagus gitu. Nah, ini mungkin menjadi role model gitu, karena tidak semudah kita mengcapture atau meniru gitulah. Misalkan contohnya ada retail lain yang mau meniru Madura, gimana sih caranya kok IOIN-nya bagus, ini belum tentu langsung bisa, karena ini satu kesatuan yang utuh untuk menjadikan performansi itu bagus itu, nggak bisa hanya di capture dalam satu, oh ini harusnya melakukan pengawasan begini, tidak bisa begitu, karena perlu secara komprehensif dilihat, sehingga kita kalau misalkan memang mau meniru Madura, ya keseluruhan ini harus di benchmark gitu kan, supaya utuh gitu. Nah, saya nggak yakin ya, kalau misalkan itu bisa hanya dilihat di satu sisi, mungkin semuanya sudah bagus gitu. Ternyata kan yang benchmark atau yang sudah tahu lama dengan Madura kan tidak bisa secara langsung bisa nyalip Madura kan gitu kan. Ya, itu mungkin Mbak. Kalau saya dengar ini Bapak ini kan hobinya lari ya Pak ya? Ya. Sudah pernah lari kemana-mana, kalau yang saya tahu itu. Kalau menurut Bapak ini trek lari yang paling berkesan menurut Bapak, dan Bapak itu pengen kesana lagi, itu di mana sih Pak? Ini kalau saya yang berkesannya itu bukan berkesan karena saya kepengen kesana lagi, tapi karena itu pertama kali perjuangan saya ya mencapai lari 42 kilo ya. Saya mungkin dianggap agak nekat itu. Memang nekat karena sebetulnya saya kan belajar lari itu baru nggak nyampe
berapa bulannya, mungkin belum sampai setahun, saya nyoba yang 5 kilo, ikut lomba event yang 5 kilo saya oke, terus 10 kilo oke. Saya nyoba yang 21 juga masih oke. Nah, saya nekat ngambil yang 42 itu pertama kali yang di Jogja, di Prambanan itu. Itu mungkin saya nekat saja gitu, karena yang sudah lebih hebat dari saya kayak Pak Kawit gitu kan, Pak Fitri almarhum itu larinya secara lapangan atau secara latihan itu bagus beliau-beliau itu gitu. Saya kan masih di bawahnya, tapi saya coba lah gitu ya. Memang ternyata memang berat, dan itu saya hampir nyaris kena cut off gitu kan di Prambanan dulu, lebih dari 7 jam lah, tapi untung masih masih boleh ya. Itu yang terakhir itu waktu saya mau masuk ke finish itu dikawal oleh teman-teman semua gitu. Itu yang membuat saya ternyuh gitu kan, dan fotonya kan bagus waktu itu ya. Alhamdulillah saya di situ masih diakomodasikan, masih dianggap lolos lah gitu. Memang itu yang membuat saya terkesan. Dan kalau yang tadi mungkin yang saya terakhir memang di Borobudur Marathon itu saya lebih 19 menit sehingga saya kena cut off ya. Tapi itu saya nggak apa-apa lah gitu, artinya saya nggak dapat piala nggak apa-apa, nggak dapat baju finisher juga nggak apa-apa. Yang penting saya bisa selesai gitu ya kan, saya bisa selesai dan ternyata saya masih mampu gitu. Nah, dan itu mungkin yang membuat saya yakin bahwa ketika kita punya keinginan yang keras, mungkin kalau kita ngukur saya sendiri mungkin nggak kuat lah gitu kan. Kalau saya mesti diselip sama Mas Haji ini, saya pasti diselip sama Mas Haji kan, diselip gitu. Ya, teman-teman banyak yang nyelip lah, Mas Priyo itu nyalip saya, ayo Pak, ya wis saya jalan dulu gitu kan, kalau kuat baru lari lagi ya. Tapi itu menunjukkan bahwa sebetulnya seluruh keinginan yang kuat itu bisa pasti kita capai, apapun yang kita punyai gitu ya. Yang penting kita mau berusaha, kita mau berpikir, apapun yang akan dituju itu harus kita pikirkan benar-benar, kita semangati benar-benar, insya Allah akan tercapai itu Mbak. Kalau nanti ada event 42 km lagi nih Pak, ya. Bapak pengen banget ikut lagi apa enggak Pak? Kelihatannya saya karena sekarang relatif latihan saya itu seminggu baru bisa sekali sekarang kan. Kalau dulu saya seminggu itu minimal 2 kali, dan kemarin saya terakhir ikut di Jogja Marathon itu hanya 10 kilo ya, karena memang treknya hanya 10 kilo. Itu saya merasa wah ini saya kalau ikut 42 kilo harus kerja keras gitu kan. Nah, ini memang saya ikut yang Borobudur Marathon ikut, tapi yang virtual itu kan masih bisa ditempuh dalam 4 hari 42 kilo. Saya insya Allah nanti akhir November ini ikut cuma 4 hari, jadi harus bertahap gitu. Kalau tadi kan yang paling berkesan ya Pak ya trek larinya. Kalau sekarang yang menurut Bapak itu kapok untuk trek lari itu tuh di mana Pak? Sebetulnya saya kapoknya di Borobudur itu karena akhirnya saya agak sedikit failed gitu ya. Tapi Borobudur itu adalah tempat saya besar kan, dulu saya dibesarkan di lokasi daerah Borobudur lah, lingkungan Borobudur itu. Jadi saya walaupun sudah agak sedikit sakit hati gitu, bukan sakit hati, artinya sedikit tidak merasa kurang seneng gitu, kurang puas, tapi saya masih tetap ikut lah kalau di Borobudur, walaupun nanti mungkin saya turunkan grade-nya 21 kilo apa itu. Tapi kalau saya tetap masih rutin, saya berani masih 42 kilo gitu. Ya tapi mungkin itu yang membuat yang agak saya kurang nyaman di Borobudur kemarin itu gitu. Kan ini kan Jatim Balnus ini ada event 80K virtual run nih Pak. Ya. Kalau dari Bapak sendiri apa sih Pak persiapan Bapak untuk mengikuti event tersebut? Ya, saya kemarin sudah daftar terus karena ini challenge-nya yang Telkom Access ini untuk ulang tahun ini kan memang di skenario supaya tidak terforsir teman-teman itu kan. Jadi dalam satu hari tidak boleh dalam sekali lari tidak boleh lebih dari 7 kilo gitu kan. Nah, ini menurut saya bagus, dan ya insya Allah saya dengan latihan yang minim itu saya masih bisa, karena dikasih waktu 12 hari ya. 12 hari beberapa ya. 25 hari ya. Mulainya kan besok tanggal 13 sampai tanggal 10 ya. Ya, 25 hari. Jadi insya Allah ya challenge itu
menantang untuk teman-teman yang pemula-pemula itu termasuk menantang karena kita kemarin kan kalau yang eventnya yang ulang tahun kemarin kan hanya pada saat selebrasi atau hari hanya itu kan diminta lari berapa 7 kilo waktu itu kan. Nah ini sekarang ada virtual run ini menurut saya ini sangat bagus untuk challenge teman-teman semua dan saya insya Allah ya tetap mempersiapkan diri karena tidak boleh setiap event atau setiap kegiatan itu kita tidak boleh meremehkan gitu kan. Apapun itu tidak boleh meremehkan karena kita secara mental harus siap, secara fisik juga harus siap sehingga ketika kita melakukan itu betul-betul fit lah atau firm gitu. Gitu, Mbak. Ya. Kalau tema kali ini kan kita kan mengambil tema Raise Your Hero. Iya. Kalau menurut Bapak arti dari seorang pahlawan itu seperti apa sih, Pak? Ya, pahlawan kalau menurut saya pahlawan itu adalah yang berani mengorbankan demi kebaikan gitu kan. Mengorbankan diri dalam arti berani berkorban, bukan arti korban tidak hanya korban secara tenaga tapi ya boleh tenaga, boleh mungkin materi, boleh mungkin pikiran dan sebagainya gitu. Jadi mengorbankan diri itu artinya gini, berkorban lah itu, bukan mengorban diri, berkorban gitu ya. Jadi kalau misalkan contohnya mungkin yang paling gampang lah di dunia kerja ini kan kita kan kalau yang sudah berkeluarga kan ada keluarga, ada kerja gitu kan. Idealnya kan pasti antara keluarga dengan kerja itu seimbang gitu. Nah, itu omong kosong, itu nggak akan pernah ada bisa itu. Pasti salah satu pasti dikalahkan gitu kan. Nah kalau untuk memajukan perusahaan ya kita harus mengalahkan keluarga gitu ya. Artinya kita harus berkorban kepentingan keluarga. Contohnya misalkan gini, anak sakit, saya pamit izin Pak karena anak sakit, saya harus ngurusin anak ke dokter gitu. Nah, kalau itu dilakukan terus padahal anak yang namanya umur anak dari lahir sampai 5 tahun kan sakit terus itu kan. Maksudnya sering sakit lah gitu. Kalau kita turutin itu otomatis ya kita menjadi tidak mau berkorban untuk kantor. Nah, padahal kan kita bisa mendidik istri gitu ya, supaya istri itu lebih mandiri gitu kan. Nah, bisa aja karena kebetulan istri saya juga kerja gitu kan. Ya udah yang ngalah istrinya gitu kan. Karena karir itu kan nggak boleh dua-duanya sama itu. Atau mungkin ya bagaimana caranya, ada orang tuanya atau ada yang ngerawat dia supaya dia tetap, artinya harus ada solusi supaya pekerjaan dia selesai, tapi keluarga juga selesai walaupun secara pembagian mungkin lebih berat menyelesaikan pekerjaan gitu. Karena pekerjaan itu kan ya ujung-ujungnya kan untuk kesejahteraan keluarga gitu kan, bukan kita ini pekerjaan, ini keluarga, enggak, tapi sebetulnya kita mengerjakan sesuatu itu sebenarnya ya untuk kesejahteraan keluarga gitu. Itu Mbak. Kalau di era sekarang ini Pak, menurut Bapak ada nggak sih Pak sosok pahlawan itu masih ada apa enggak Pak? Banyak gitu kan, banyak sekali. Kalau teman-teman mungkin lihat di Kick Andy lah gitu ya, itu betul-betul orang-orang yang luar biasa gitulah, yang saya sendiri nggak menyangka atau nggak pernah berpikir gitu, orang yang misalkan kayak orang yang ngerawat orang gila, terus ada yang orangnya sederhana tapi bisa memajukan UMKM, memajukan kerajinan atau memajukan ekonomi di daerahnya gitu. Itu banyak sekali itu. Nah, kalau saya lihat di Kick Andy, mau di Mata Najwa dan lihat di TV banyak sekali orang pahlawan gitu sebenarnya. Itu sebenarnya pahlawan-pahlawan masa kini yang dibutuhkan gitu. Karena saat ini bukan lagi pahlawan yang berjuang gitu kan. Bukan yang berperang. Yang berperang kemudian yang berpolitik yang gini-gini, yang demo, itu belum tentu. Yang demo itu belum tentu pahlawan kan menurut saya kan, karena banyak yang dirugikan gitu. Tapi kalau yang orang-orang yang membela orang-orang kecil, bukan membela ya, artinya membantu orang-orang kecil, terus kemudian memajukan usaha-usaha kecil, misalkan terus ada orang yang kerjanya itu nanam tanaman yang di gunung-gunung itu supaya tidak longsor. Nah, itu justru mulia kan, tidak ada orang yang dirugikan, tapi lebih banyak orang yang diuntungkan. Nah, jadi menurut saya itu yang pahlawan-pahlawan saat ini. Nah, kalau teman-teman semua mungkin ya bekerja di bidangnya dan memberikan kontribusi yang besar di bidangnya.
dan harus berpikir secara global gitu ya kan, ada istilahnya think globally dan do act locally gitu kan. Jadi kita melakukan pekerjaan yang kita hadapi tapi kita berpikirnya global gitu. Contohnya misalkan saya pasang baru ini saya bukan saya nyari duit untuk pasang baru untuk narik sehari dapat 100 enggak, tapi saya ini membantu untuk orang-orang bisa akses internet, sehingga kalau sudah bisa akses internet bisa belajar, kalau belajar pinter jadi orang sukses itu. Kalau usaha jadi usahanya maju, jadi sukses usahanya, bisa ngerekrut pegawai banyak gitu kan. Itu kan setiap kali kita memberikan kebaikan kan, ini kan kita memberi pasang baru itu niatnya kebaikan, pasti multiplier efek kebaikannya kan muncul juga gitu kan. Artinya setiap kita melakukan kebaikan akan muncul kebaikan-kebaikan berikutnya gitu. Itu harus kita yakini, dan itu kalau kita coba kita dalami pasti benar itu, ya kan? Ya. Dan sebaliknya kita melakukan kejelekan akan muncul kejelekan-kejelekan berikutnya gitu. Nah. Semua tergantung dari niat kita ya. Kalau menurut Pak Agung sendiri, pahlawan yang paling berjasa untuk Bapak itu siapa dan apa sih Pak alasannya? Dan kalau itu pasti saya jawab itu ibu saya. Ya, itu ya kalau ibu saya luar biasa gitu ya. Jadi ibu yang secara luar dalam itu bisa menjadikan saya seperti ini dan keluarga besar sampai ke cucu sampai ke ini menjadi orang lah gitu kan ya. Nah, itu berkat doa ibu saya dan berkat ya kedekatan ibu saya dengan Sang Pencipta gitu kan, sehingga alhamdulillah ya semuanya itu bisa tidak disadari itu bisa tertata dengan bagus, sehingga ya kami sekeluarga itu menjadi ya artinya cukup lah gitu, dalam artian cukup yang relatif cukup lah gitu, cukup cukup nyaman lah itu, cukup ya hidup nyaman lah gitu. Itu berkat kekuatan dari doa seorang ibu dan orang tua lah, ibu dan bapak lah gitu ya, tapi terutama ibu lah gitu ya. Dan saya yakin setiap doa ibu itu pasti dikabulkan lah gitu, artinya sangat mujarab lah gitu. Nanti mungkin Mbak Melani harus bisa merasakan lah nanti kalau misalkan nanti sudah punya anak itu didoakan bener itu ya, insya Allah anaknya akan jadi orang yang bener gitu. Nah, Pak Agung sendiri pernah nggak sih Pak, Bapak itu merasa menjadi seorang pahlawan? Kalau itu nanti jadi jadi apa? Saya memang mungkin bukan pahlawan, tapi saya berusaha untuk bisa menggantikan peran kebetulan ya, orang tua saya kan udah tidak ada semua gitu ya. Saya menggantikan peran orang tua saya gitu ke adik-adik saya, kemudian ke saudara lah gitu ya, yang artinya bisa ikut melanjutkan cita-cita orang tua gitu kan. Orang tua kan pengennya anak-anaknya sukses, cucu-cucunya sukses, seluruh keluarga sukses. Nah, ini saya karena orang tua sudah tidak ada ya, saya kebetulan saya yang artinya yang cukup bisa lah gitu ya, cukup bisa untuk membantu keluarga ya, saya melakukan itu gitu. Soal itu pahlawan atau tidak ya itu nanti yang memandang siapa, tapi ya saya tidak pengen disebut pahlawan, tapi itu kan kewajiban saya sebagai anak yang melanjutkan cita-cita orang tua kan gitu kan, supaya saya, keluarga dan mungkin keluarga besar dari orang tua saya itu ya bisa sesuai dengan harapan cita-cita luhurnya orang tua saya lah gitu. Itu mungkin Mbak. Kalau kesan dan pesan Bapak untuk Akses Warrior, khususnya Akses Warrior yang ada di Madura, apa sih Pak? Mungkin boleh disampaikan Pak. Oh ya mungkin saya sangat berterima kasih gitu ya dengan Akses teman-teman Madura lah ya, terutama di Akses Warrior-nya, karena ya yang sudah dicapai ini tidak semua Witel, tidak semua Akses Warrior di TA maupun Telkom itu bisa seperti di Madura ini. Karena selain performansinya bagus, kemudian dari sisi SDM-nya juga fun kan gitu kan, fun dan kreativitasnya itu banyak gitu kan, banyak muncul kreativitas itu. Karena
kalau ukuran orang seneng, ukuran kreativitas itu bisa dilihat dari seneng tidaknya gitu. Coba kalau misalkan teman-teman sini ditekan terus, wah misalkan Mas Ersa itu tangan besi, kemudian dikekang terus dikejar terus, artinya tidak diberikan keleluasaan untuk berpikir, pasti kreativitas itu akan mandek gitu kan. Nah, dengan kreativitas yang jalan, kemudian performansi bagus, itu artinya keseimbangan antara fun dan bekerja itu bisa betul-betul bersinergi gitu kan, sehingga teman-teman bisa aktualisasi diri gitu kan. Dan harapannya yaitu tadi, harus teman-teman di sini harus belajar terus, harus mengupdate ilmunya, harus berpikir yang besar, terus harus punya cita-cita yang tinggi gitu kan. Kalau misalkan Mbak Melani, saya pengen nanti jadi GM perempuan pertama. Nah, gitu. Jadi harus punya cita-cita gitu, karena sekarang kan belum ada GM perempuan. Adanya VP lah gitu ya. VP atau VP perempuan, tapi yang GM perempuan belum ada. Nanti saya harus jadi GM perempuan pertama kali di Akses. Misalkan gitu. Nah, nanti boleh saja gitu kan. Mas Aji misalkan gitu, boleh tadi saya menjadi GM gitu kan. Nah, GM dari Jombang pertama misalnya itu boleh gitu. Jadi nggak apa-apa, jadi silakan. Jadi kita harus berpikirnya global. Makanya harapan saya kan gitu, kalau misalkan teman-teman itu, kalau saya jadi TL saya harus berpikirnya menjadi SM gitu. Kalau saya jadi SM harus mikirnya jadi manajer, kalau saya jadi manajer berpikirnya jadi GM gitu. Sehingga ketika nanti ada fit and proper untuk di atasnya itu, kita just tinggal enak kan gitu kan. Tapi kalau kita TL ya mikirnya TL tok gitu. Nah, itu nanti kita ketika nanti ditawarin untuk fit and proper di SM, nanti akan kesulitan kita, karena akan menyesuaikan, wah nanti gimana. Tapi kalau kita sudah menaikkan diri di level di SM, ketika nanti kita ditawarkan jadi SM, kita enteng gitu kan. Nah, begitu terus. Jadi semakin tinggi ya kita pengen tinggi terus gitu. Karena kan boleh kita cita-cita itu setinggi langit kan boleh gitu ya. Tapi nanti tinggal kita upayanya untuk mencapai itu seperti apa. Kalau kita betul-betul niat dan segala upaya kita lakukan, insya Allah akan tercapai gitu. Itu, Mbak. Terima kasih Bapak Agung atas pengalaman dan motivasinya. Semoga Pak Agung sehat selalu. Sama-sama, ya. Amin, semoga Pak amin. Agung juga panjang umur. Amin ya. Sampai jumpa di podcast Karma selanjutnya. Jangan lupa untuk di like, di komen, dan di subscribe. Bye. Terima kasih. Waalaikumsalam.